Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Oh, ini belum nyalain. Udah. Ulang ya. Ya. Enggak kerasa ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Kembali kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, sehingga kewajiban kita untuk tetap terus bersyukur. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini kita ngomongin mengenai ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu Quran, di mana 5 hari yang lalu sudah saya sampaikan di sini mengenai ilmu Quran juga, yaitu tentang keutamaan daripada surat maupun ayat yang ada di dalam Al-Quran. Barangkali bapak-bapak masih ada yang ingat kita bahas apa saja kemarin? Surat Al-Kahfi, surat Yasin, kemudian ayat 87 dari surat Al-Anbiya, serta surat As-Sajdah dan Al-Mulk. Ya kan? Ya, sekarang kita lanjut mengenai keutamaan daripada surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Hasr. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu bahwa ada ilmu-ilmu Al-Quran yang wajib kita pelajari. Ini dikatakan oleh ulama hukumnya wajib, Pak. Ya. Itu diantaranya adalah ilmu akidah, tauhid, kemudian ilmu syariat ya, kemudian ilmu akhlak, dan ada tambahan juga yaitu ilmu faraid, warisan. Jadi ini ilmu-ilmu yang wajib dipelajarin, karena memang hakikatnya kita sebagai orang muslim adalah berkewajiban menuntut ilmu. Nah, kita buka dulu dengan mengenai sedikit ya, mengenai Al-Fatihah. Bahwa Al-Fatihah adalah menjadi surat pembuka daripada Al-Quran. Dan Al-Fatihah ini mempunyai beberapa gelar. Nah, ini untuk pengetahuan, Pak. Sebab banyak atau penceramah menyampaikan mengenai Al-Fatihah sebagai ibunya Quran. Maka dalam satu hadis ditegaskan juga Al-Fatihah ini mempunyai beberapa gelar. Di antaranya yaitu induk Al-Quran,
induk Alkitab dan juga Sab'aul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ini saya kasih lembarannya, Pak. Bab 1. Bisa bagiin aja sini. Boleh. Satu-satu ya? Iya, bab 1 sama bab 3 itu, Pak. Ya, itu satu lembar cuma $10, Pak. Ya, supaya bisa menyimak dengan baik. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa ternyata ada beberapa kekayaan, keutamaan di dalam surat Al-Fatihah, di mana disebutkan di dalam hadis, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, yang sering kita baca. Tadi lupa mau ngasih duluan, nih, jadi telat. Kita buka dulu yang di bab 1, Pak. Bab 1, hadis nomor 1, yaitu mengenai keterangan bahwa Al-Fatihah mempunyai beberapa gelar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya adalah surat Al-Fatihah. Ini adalah Ummul Quran, itu yang di bold itu, Pak, yang digaris bawahi. Wa Ummul Kitab wa Sab'aul Masani, yaitu adalah induk Al-Quran. Yang bab 1, Pak, yang bab 1 dulu. Kemudian induk Alkitab dan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling agung. Surat yang paling agung, karena sebagai surat pembuka pasti akan mempunyai beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita buka masih di bab pertama, yaitu hadis nomor 4, Pak. Dari Abu Sa'ad Al-Mu'alla, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sungguh aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dari Al-Quran, ya. A'zama surati min Quran. Sebelum aku keluar dari masjid ini, aku berkata, wahai Rasulullah, saya akan perhatikan sabda engkau. Hadis keempat, Pak. Kemudian beliau bersabda, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yang diberikan kepadaku, dan ia merupakan bagian dari Al-Quran yang paling agung. Jadi ini menjadi dalil bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Selain surat juga dikatakan bahwa Al-Fatihah ini juga merupakan
Quran yang paling agung. Selain surat, ini Quran, Pak. Apa maksud bedanya surat dan Quran ini? Ya. Kalau surat yaitu bagian daripada Al-Qur'annya, sedangkan Quran ini adalah bacaan. Maka Al-Fatihah ini menjadi bacaan yang paling agung. Kita buka hadis nomor 8, Pak. Di halaman terakhir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran adalah apa ini, enggak kelihatan, As-sab'u al-masani wal Qur'anul azim, dan Quran yang agung, bacaan yang agung. Berarti ada istimewanya ini, Pak. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Karena ini dikatakan bacaan yang agung, maka hendaknya setiap kita ketika membaca surat Al-Fatihah jangan buru-buru, Pak. Ulama memberikan nasihat, memberikan pengajaran agar membaca Al-Fatihah itu jelas, jangan terburu-buru. Kenapa? Ternyata setelah dikaji lagi, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja ini, Pak, kira-kira? Al-Fatihah menjadi 3 bagian, yaitu ayat di awal adalah pujian kepada Allah, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kemudian di pertengahan adalah perjanjian hamba dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kemudian di akhir surat yaitu doa. Jadi ada 3 bagian. Untuk itu sangat disarankan ulama memberikan nasihat ketika kita berdoa, membaca Al-Fatihah jangan terburu-buru, karena setiap ucapan bismillah, alhamdulillah itu Allah akan menjawab. Ya. Walaupun memang Allah tidak terikat dengan waktu, Pak. Kalau kita baca terus gitu ya, wasol gitu terus. Akan tetapi kita punya adab diajarkan oleh ulama agar memakai jeda sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, gitu. Maliki yaumiddin. Jadi ada jedanya. Pasti nanti kalau terburu-buru bisa kemungkinan panjang pendeknya akan hilang, tajwidnya akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, itu kan biasanya panjang pendeknya akan hilang, Pak. Maka disarankan untuk memakai jeda. Nah, kita buka dalilnya, yaitu hadis kelima, Pak. Hadis kelima di halaman 5. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi ini ada di dalam hadis qudsi, Pak. Aku membagi sholat menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku. Hambaku berhak atas apa yang dia minta. Jika seseorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku memujiku. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Kemudian jika seseorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku menyanjungku. Jadi ternyata setiap jeda daripada bacaan Al-Fatihah ini Allah menjawabnya. Dan itu panjang ya, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ya. Sehingga ini menandakan bahwa surat Al-Fatihah adalah suatu surat keistimewaan, surat yang agung, bacaan yang agung, dan salah satu surat yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbahagialah ya, kepada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW yang diberikan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian karena surat Al-Fatihah yang diiringi dengan dua ayat akhir dari Al-Baqarah merupakan kebahagiaan umat Rasulullah SAW. Itu disebutkan di hadis nomor 7, Pak. Di halaman 7. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Jibril sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, ini Ibnu Abbas bukan melihat malaikat Jibril, Pak, tapi setelahnya dikasih tahu oleh Rasulullah. Tiba-tiba ia mendengar suatu suara dari arah atas, yaitu dari arah langit. Lalu dia mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah suara pintu langit yang sekarang sedang dibuka, yang belum pernah dibuka kecuali sekarang. Ya, istimewa kan berarti, Pak. Kemudian dari pintu tersebut turunlah satu malaikat. Kemudian Jibril berkata, ia adalah malaikat yang turun ke bumi, dan dia tidak pernah turun ke bumi kecuali sekarang. Malaikat tersebut mengucapkan salam sambil berkata kepada Nabi SAW. Apa ucapan malaikat? Berbahagialah engkau, wahai Muhammad, dengan dua cahaya yang telah dianugerahkan kepadamu, di mana tidak ada seorang nabi pun yang diberikan selain engkau. Jadi dikatakan oleh malaikat, berbahagialah dengan dua cahaya, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, ini ulama mengatakan yaitu surat ke-285 dan 286. Kemudian engkau tidak membaca satu huruf dari keduanya, melainkan engkau akan diberi pahala dan apa yang ada dalam doa tersebut. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir itu, maka kata beliau, kata Rasulullah SAW, pertama akan mendapatkan pahala dan kemudian doanya juga akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Jadi
banyak keistimewaan di dalam surat-surat Al-Fatihah itu. Maka Al-Fatihah ini selain bacaan yang agung, juga merupakan surat yang agung dan merupakan kebahagiaan bagi kita semua dengan surat dan dua ayat Al-Baqarah terakhir ini. Nah, itulah mengenai sedikit sekelumit tentang keutamaan Al-Fatihah. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu keutamaan surat Ar-Rahman. Ya. Surat Ar-Rahman ini dikatakan oleh Rasulullah adalah mempelainya Al-Quran. Mempelai apa, Pak? Pasangan. Makanya benar, Allah sendiri mengatakan bahwa setiap sesuatu itu ada pasangannya. Bisa kita buka di surat Az-Zariyat, Pak. Surat ke-51 ayat 49. Di situ Allah sebutkan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Dan setiap sesuatu itu ada pasangannya agar kamu bisa mengingat kebesaran Allah. Benar ya, Pak Anto ya? Nah, kenapa dikatakan mempelai itu tuh? Berpasangan itu. Karena Ar-Rahman ini bisa untuk mentadaburi Quran, Pak. Setiap bacaannya Ar-Rahman ini nanti ada sinkronnya dengan surat-surat yang lain. Misalnya Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Nah, itu nanti kita buka Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi untuk mentadaburi itu ada itu, Pak. Allamal Quran. Ya. Itu yang apa? Ya. Itu kita juga buka, ternyata itu ilmu yang diberikan Allah. Maka di surat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Karena Iqra itu sumber daripada ilmu. Nah, itulah makanya dikatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah mempelainya Quran. Dalilnya dibuka di bab 4 ayat 1, Pak. Bab 4 ayat 1, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, likulli sayyin arusu wa arusul Quran wa arusul Quran Rahman. Tiap-tiap sesuatu memiliki mempelai, dan mempelainya Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Ya, jadi mempelainya Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Kalau nggak ada surat Ar-Rahman diturunkan, berarti tidak ada pasangannya. Makanya tadi saya katakan ini untuk mentadaburi Al-Quran. Itu surat Ar-Rahman. Kemudian yang kedua yaitu keutamaan surat Al-Waqiah. Ulumul Quran surat Al-Waqiah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat 1 sampai 6 menceritakan mengenai hari kiamat. Karena Al-Waqiah sendiri artinya
kiamat. Mungkin kalau mau dibaca silahkan dibuka Al-Waqiah surat ke-56. Idza waqa'atil waqiah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqtiha kadhib, yaitu terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Masalahnya kapan kita tidak tahu. Ya. Ayat 1 sampai 6 itu menceritakan mengenai hari kiamat. Kemudian di ayat ke-7 sampai 11 itu menceritakan 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, golongan orang terdahulu. Ini mantap nih. Udah hafal ya Pak? Alhamdulillah. Saya juga belum hafal ini Pak. Habis berurutan yang dihafal kemarin as-sajadah nih, baru mau mulai hafalan. Sekarang ada lagi yang perlu dihafalin, yaitu Al-Waqiah. Karena kandungan ayatnya luar biasa nih Pak, kalau diresapin ya. Jadi ada 3 golongan. Golongan kanan itu adalah golongan yang berbahagia, golongan kiri adalah yang sengsara, dan golongan terdahulu yang beriman yang masuk surga. Kemudian di ayat berikutnya yaitu 12 sampai 40 yaitu menceritakan mengenai surga serta penghuni dan fasilitasnya surga, Pak. Ya. Luar biasa itu. Kita resapin itu, karena ini panjang ya, kita nggak usah sebutin ya Pak, habis nanti. Ayat 12 sampai 40 Pak, itu menceritakan mengenai surga, penghuni surga dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga. Kemudian ayat berikutnya yaitu 41 sampai 56, yaitu ini yang menceritakan mengenai neraka dan huru-haranya, Pak. Nah, ini kalau baca ini bisa nangis, Pak. Ini kalau bisa menghayati, Pak. Nangis, Pak. Karena di dalam ayat tersebut orang-orang itu dahulunya senang bermewahan, Pak. Innahum kanu qabla dzalika musrafin ya. Yaitu sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Wa kanu yusirru na'alal hinsil azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Sudah bermewah-mewahan, terus-menerus mengerjakan dosa besar. Maka ketika terjadi hari kiamat, orang-orang yang seperti itu dipastikan masuk neraka, dan dia akan melewatin suatu huru-hara yang tidak ada penolong. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, bermewah-mewahan, tapi harta tersebut tidak bisa untuk menolong. Kemudian ayat 57 sampai 74 menceritakan pertanyaan yang mungkin pertanyaannya retorik itu ya, Pak. Dan jawabannya pun tidak akan terbantahkan. Itu ayat 57 sampai 74. Kemudian akhir-akhir ayat yaitu 75 sampai 96 itu menceritakan tentang kematian. Karena kematian ini adalah pintu pertama menuju akhirat.
di mana bahwa ada satu pertanyaan nanti ketika seseorang itu meninggal, hanya akan ditanya dengan 3 atau 4 pertanyaan itu, Pak. Disinilah awalnya nanti orang itu perjalanannya ke akhirat itu akan mudah atau susah. Kalau di dunia ini kita ditanya dengan pertanyaan yang sudah bocor ini, 99,9% bisa menjawab, Pak. Bahkan 100% bisa menjawab. Tetapi kalau di akhirat nanti belum tentu, Pak. Karena di alam kubur ini, Pak, nanti kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan bisa menjawab. Nah, yang bisa mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang beriman. Nah, itulah makanya alhamdulillah kita mempunyai keimanan, kita kuatkan iman kita agar kita nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Karena alam kubur ini adalah alam pertama yang harus kita lewati, fase pertama, sehingga kalau kita bisa menjawab, dipastikan perjalanan selanjutnya akan mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah fase pertama alam akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang selamat dari fase pertama ini, selanjutnya akan lebih mudah perjalanannya. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat, akan mudah perjalanan selanjutnya. Wa ilam yang ju minhu fama ba'dahu asattu minhu. Tetapi jika gagal di fase pertama, maka langkah setelahnya akan semakin berat, semakin sulit. Nah, kita dapat bocoran dari Rasulullah, orang yang beriman itu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena apa sih? Karena di alam kubur itu merupakan pemandangan yang sangat menakutkan. Ini kata Rasulullah, ya, menakutkan, paling menakutkan. Di mana beliau bersabda, ma ra'aitu mangduron faddu illa wal qabru afda'u minhu. Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini tentu bagi orang-orang yang kafir, Pak. Karena kan orang beriman udah insya Allah bisa menjawab, dapat pertolongan Allah. Tapi orang-orang yang tidak beriman akan sulit, ya, akan menakutkan di alam kubur ini. Sebab banyak sekali kan fitnah alam kubur itu, Pak. Ya. Kemudian kita menginjak ke surat Al-Waqiah, Pak. Surat Al-Waqiah, masih Al-Waqiah ya tadi, yaitu tadi kan mengenai penjelasan ayatnya. Sekarang surat Al-Waqiah ini khusus untuk ibu-ibu, Pak. Itu bisa menjadikan kekayaan. Bapak buka di hadis kedua, Pak.
Hadis kedua, di situ dikatakan ajarilah kaum perempuan, nah, berarti kaum ibu-ibu, mak-mak ini. Ajarilah kaum perempuan kalian surat Al-Waqiah. Fa innaha suratul ghina. Karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Nah, ini ulama menerangkan kalau mau pengen kaya, ajari istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, saudara perempuan kita untuk membaca surat Al-Waqiah. Kapan saja ini, Pak. Nah, tetapi kekayaan itu bukan hanya uang, bukan hanya fulus, tapi kekayaan juga hati. Ketika seseorang perempuan banyak membaca Al-Waqiah, maka akan kemungkinan besar akan dilapangkan hatinya untuk menerima omelan suaminya. Ikhlas ya, Pak. Iya. Iya, bisa jadi, Pak. Iya. Gimana nih, Bu? Ada itu nih, Bu. Nah, kemudian kalau dibaca setiap malam, nah kalau tadi nggak ada waktunya, kalau ini setiap malam tidak akan miskin. Ini yang bilang Rasulullah loh, Pak. Kita buka hadis ke-6-nya, Pak. Iya. Iya, ajarilah kaum perempuan kalian. Ya, ini kalau kaum perempuan ya kemungkinan bisa istri, bisa anak juga, Pak. Kita buka hadis nomor 6. Man qara'a suratul Waqiah kullu lailatil lam yushihu faqahu abadan. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Ya, buktikan aja, Pak, kalau gitu, Pak. Tapi laki-laki ya miskin itu bukan miskin harta doang, tapi kita bisa diberikan kekayaan hati, mudah mendapatkan ilmu. Nah, itu termasuk kekayaan. Dengan banyaknya ilmu jadi tidak miskin. Dan barangkali juga dengan harta, karena miskin itu hubungannya dengan harta. Nah, itulah mengenai keutamaan di dalam surat Al-Waqiah. Kemudian yang terakhir yaitu surat Al-Hasyr, surat ke-59. Ya, ini. Siapa yang membaca surat Al-Hasyr maka akan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Tuh, kan enak, Pak. Al-Hasyr berapa ayat sih, Pak? 23 plus 1, Pak. Plus 1 24. Iya. Ini kalau hafal kan paling 2 menit selesai, Pak, baca ini, Pak. 2-3 menit lah paling. Jadi kita buka hadisnya, hadis 9, Pak. Hadis nomor 9. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Hasyr, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, mantap ini, Pak.
Yang hafal apalagi nih, enak ini Pak, cepet ini Pak. Selain mendapat ampunan masa lalu dan akan datang, kalau dibaca tiap malam, ini tiap malam, maka akan dihindarkan dari keburukan dunia dan akhirat. Kita dihindarkan Pak dari keburukan-keburukan di dunia dan akhirat. Buka hadis ketiga Pak. Wahai Ali, barang siapa yang membaca surat Al-Hasr setiap malam, ya ini setiap malam Pak, berarti nggak boleh absen ini. Ya. Maka apa kata beliau? Kufya sarot dunya wal akhirah. Maka dia akan dihindari dari keburukan dunia dan akhirat. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita, Pak. Memang ini keutamanya luar biasa. Tetapi kita manusia juga mempunyai keterbatasan. Kita juga punya kesibukan sehingga barangkali ini bisa terlewatkan. Maka ada yang memberikan semacam keringanan, yaitu yang penting di waktu malam kapan kita baca Al-Hasr semampunya. Ya kadang kan kita sibuk, kita pergi ke sono kemari sehingga nggak sempat. Maka ulama memberikan keringanan. Ya, itulah dua keutamaan daripada surat Al-Hasr. Masih ada sedikit, yaitu ketika surat Al-Hasr dibaca di 3 ayat terakhir diikuti dengan ta'awudz, maka akan ditugaskan oleh Allah 70.000 malaikat untuk memohonkan ampun pagi dan sore. Nah ini juga lebih ringan lagi, cuma 3 ayat terakhir. Hadis ke-12 Pak. Dari Maqil bin Yasar dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa di waktu pagi mengucapkan ta'awudz, yaitu aku berlindung pada Allah dari yang maha mendengar lagi maha pengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dan dilanjutkan dengan membaca 3 ayat akhir dari surat Al-Hasr, maka Allah akan menugaskan 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya hingga waktu sore. Dan sebaliknya kalau dibaca waktu sore sampai malam, sampai pagi gitu ya. Hafal kan Pak? Hafal 3 ayat, kalau bisa dihafalin Pak. Wallahul la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, dan seterusnya Pak. Sebentar, nggak sampai semenit ini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kemudian 3 ayat. Maka ketika kita membaca itu, Allah utus 70.000 malaikat Pak untuk memintakan ampunan kepada orang yang membacanya, sampai kalau dibaca pagi hari sampai sore hari, dibaca sore hari sampai pagi hari. Kurang apa enaknya kita Pak? Walaupun kita ini sudah dinas berlumuran dosa, tempatnya salah, tapi kita juga diberikan kesempatan ya untuk belajar, sehingga dengan belajar kita mendapatkan ilmu itu untuk diamalkan sehingga mendapatkan feedback ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah mengenai keutamaan daripada surat-surat. Di antaranya tadi adalah Al-Fatihah, kemudian Ar-Rahman,
Al-Waqiah dan Al-Hasyr. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan sehingga kita akan mendapatkan ampunan dan ketika ajal kita sampai pun nanti insya Allah kita akan mudah dalam mengarungi perjalanan di yaumil akhir. Nah demikian, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu jua yang telah memberikan ini ya, kemudahan kita untuk belajar ilmu. Masih ada waktu nggak? Kalau nggak kita tutup. Ada pertanyaan? Oh iya Pak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ya, ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Makanya kalau kita beribadah mengamalkan sesuatu, kata Rasulullah sesuai kemampuan Pak. Oh saya mampunya segitu, ya udah kita amalkan saja gitu. Karena tadi ada hadisnya juga, kita baca ta'awudz diikutin 3 ayat dapat ampunan. Iya. Dan ayat berikutnya itu kalau tekankan bahwa ini akan benar-benar terjadi keyakinan ini. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Iya. Itu akan kita alami kalau kita melanggar. Iya. Betul Pak. Makanya saya tadi katakan kalau kita meresapi ayat-ayat tersebut ketika membaca surat ayat-ayat akhirat atau neraka itu bisa nangis Pak. Iya. Itulah makanya kita berlindung, ya kita ta'awudz, sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mendapatkan ampunan. Kan ampunan itu sesuatu yang kita butuhkan Pak. Sangat kita butuhkan. Tanpa ampunan ya kita nggak bisa apa-apa Pak nanti. Ya, saya kira itu saja. Ya, ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Ada 4 yang kita wajib ketahui kan Pak ya. Tapi sebenarnya banyak Pak. Kalau dalam surat Al-A'la itu kan ada suhufi Ibrahim wa Musa kan itu kan. Itu adalah suhuf-suhuf atau kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Ya, lembaran-lembarannya itu. Yang perlu wajib kita ketahui diantaranya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Jadi itu induknya kitab Pak. Itu Al-Fatihah. Kemudian bacaannya agung Al-Fatihah juga. Nah, itu mengandung seluruh ayat Al-Quran. Ya, baik. Itu aja Pak. Kita tutup kajian pada pagi hari ini. Kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.